Udah, Bu. Ya, ya, silahkan untuk Pandu. Apakah sudah muncul? Belum, Apakah sudah muncul? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjat, panjatkan puji dan syukur ke Hadiratillahirobbi karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu dosen Pipin Nuryandi STMKOM yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan judul yang saya buat. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Pertama, apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen pemasaran. Fungsinya di sini ada 6. Yang pertama ada analisis pasar. Analisis pasar di sini melibatkan pengumpulan informasi tentang pasar untuk memahami kebutuhan konsumen seperti tren industri dan aktivitas pesaing. Analisis dasar ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kedua, sini ada pengembangan strategi. Pengembangan strategi berdasarkan nilai analisis pasar, perusahaan merumuskan strategi untuk mencapai target pasar yang diinginkan. Yang ketiga, di sini ada pengembangan produk. Pengembangan produk yaitu menyesuaikan atau mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen yang telah diidentifikasi. Dan yang keempat, ada distribusi. Distribusi memastikan produk tersedia di lokasi yang tepat dan bisa dijangkau oleh konsumennya. Yang kelima, ada promosi. Promosi ini melibatkan yaitu untuk mempromosikan produk melalui berbagai saluran seperti di media sosial. Dan fungsi yang keenam adalah pengendalian kegiatan pemasaran. Untuk apa pengendalian kegiatan pemasaran? Yaitu untuk mengevaluasi apakah aktivitas pemasaran berjalan sesuai rencana dan bila ada koreksi diperlukan. Selanjutnya ada konsep dan strategi pemasaran. Konsep dan strategi pemasaran yaitu ada 4. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu misalnya membagi kelompok dari pasar besar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik. Yang kedua, penentuan target pasar. Jadi penentuan target pasar ini, perusahaan memilih segmen mana yang paling cocok untuk produknya. Dan yang ketiga, ada positioning. Positioning ini untuk menarik pikiran konsumen tentang
produk dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat ada marketing atau sering disebut marketing mix atau marketing 4P. Memakai kombinasi produk, harga, tempat, dan promosi yang digunakan untuk memasarkan produk. 4P yaitu produk, price, place, promosi. Yaitu untuk produk, fitur, dan kualitas produk yang dijual. Untuk harganya berapa harga yang ditetapkan. Untuk tempatnya, saluran distribusi yang digunakan atau tempatnya di mana. Promosinya, bagaimana promosi dikomunikasikan kepada konsumen. Gimana sih promosinya kepada konsumen gitu. Selanjutnya ada penerapan marketing 4P yang tadi, yaitu produk, price, place, promosi. Yang pertama, produk. Untuk penerapannya fokus pada kualitas, desain, fitur, inovasi untuk memenuhi harapan konsumen. Yang kedua ada price atau harga. Tentukan harga yang sesuai dengan nilai produk dan daya beli konsumen. Penerapan ketiga yaitu ada place atau tempat. Distribusi produk di lokasi yang mudah diakses oleh target atau target yang kita inginkan. Dan penerapan untuk dipromosi yaitu teknik promosinya seperti iklan atau penjualan langsung secara digital. Selanjutnya di sini ada tren terkini dan dalam manajemen pemasaran, yaitu saya bawa ada 4 tren terkininya, yaitu yang pertama pemasaran digital atau digital marketing. Ini melalui menggunakan platform digital seperti sosmed untuk mempromosikan produknya. Yang kedua ada personalization. Personalization adalah menyesuaikan pesan atau berdasarkan preferensi konsumen. Yang ketiga ada pengalaman pelanggan atau customer experience. Tren ini memberikan pengalaman positif pada setiap interaksi untuk meningkatkan layanan konsumen. Dan yang keempat, ada pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing. Tren ini memperhatikan dampak lingkungan dan sosial di produk untuk menarik konsumen yang peduli terhadap berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya membawa studi kasusnya, contohnya dari pemasaran Gojek. Yang pertama dari segmentasi. Segmentasinya dari perusahaan Gojek ini, pengguna smartphone yang membutuhkan layanan transportasi sehari-hari. Dan yang kedua, targeting dari perusahaan ini, masyarakat perkotaan yang membutuhkan solusi transportasi cepat dan praktis. Yang ketiga, positioningnya adalah aplikasi untuk layanan transportasi pengiriman, pembayaran, dan lain-lain. Dan penerapan yang keempat adalah marketing. Marketing 4P-nya yaitu produknya beragam layanan dalam satu aplikasi seperti ada GoRide, GoFood, GoSend, dan lain-lain. Untuk harganya kompetitif dengan promosi dan banyak diskon. Tempatnya aplikasi yang dapat diakses di smartphone sesuai lokasi. Untuk promosinya, perusahaan ini menggunakan media sosial, kemitraan, program loyalitas, dan referral. Nah, untuk kesimpulannya dari manajemen pemasaran yaitu manajemen pemasaran membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dan menciptakan nilai berkelanjutan dengan menerapkan strategi seperti STP yang tadi dan marketing mix 4P, meskipun prosesnya kompleks. Untuk referensinya di sini saya ada 4 referensi ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muflis. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti sebagai pengampu dosen mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dan kawan saya sebelumnya yaitu Pandu. Di sini saya Mukhlis Abu Rizal Kordawi akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen pengelolaan produk atau jasa. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, keuangan, dan teknologi untuk mencapai tujuan atau target organisasi yang dengan cara yang efisien dan efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Ramdan di awal, sama pengertian manajemen itu. Lalu pengertian produk atau jasa. Produk adalah sesuatu yang berwujud fisik, sementara jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud atau layanan yang sama-sama ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Lalu apa itu manajemen pengelolaan produk atau jasa? Manajemen pengelolaan produk atau jasa adalah proses yang mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengoptimalan produk atau layanan atau jasa selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari ide hingga tahap setelah penjualan atau after sales. Apa itu after sales? Kalau di zaman sekarang itu kayak kalau kita ada masalah dengan produk atau jasa, kita bisa komplain, ada fitur komplain atau garansi, dan customer service mungkin di suatu perusahaan atau pabrik atau yang lainnya gitu. Lalu di manajemen pengelolaan barang atau jasa juga mempunyai elemen utama. Elemen utama dalam manajemen pengelolaan produk atau jasa mencakup berbagai aspek penting yang memastikan produk atau layanan dapat sukses di pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Elemennya ada beberapa. Yang pertama ada perencanaan produk atau jasa, yaitu melakukan riset pasar, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan menyusun strategi untuk mengembangkan produk atau jasa. Tujuannya untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memiliki peluang besar di pasar. Contohnya yaitu riset dengan mengetahui apakah pelanggan lebih suka produk yang kualitasnya lebih baik tetapi harganya yang akan lebih mahal, atau harganya yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang sesuai dengan harganya. Lalu yang kedua ada pengembangan produk atau jasa. Mengubah ide menjadi produk atau jasa nyata dengan desain, pengujian, dan prototyping. Tujuannya untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai
spesifikasi dan berkualitas sebelum diluncurkan ke pasar. Contohnya seperti membuat desain produk, menguji kualitas, dan memastikan produk berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga ada peluncuran produk atau jasa, meluncurkan produk atau jasa ke pasar dengan strategi pemasaran dan distribusi yang terencana. Tujuannya untuk memperkenalkan produk atau jasa ke pelanggan potensial secara efektif untuk menarik minat mereka. Ada tipu, maaf. Lalu contoh dari peluncuran yaitu kita membuat seperti promosi iklan di media sosial atau di jalan-jalan gitu kan, suka ada billboard atau papan iklan lah gitu. Bisa untuk peluncuran juga di zaman sekarang bisa kita dari toko online atau retail kayak seperti itu. Lalu ada manajemen siklus hidup produk atau jasa. Mengelola setiap tahap siklus hidup produk mulai dari perkenalan hingga pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Maksudnya siklus hidup itu seperti tahapan ya, kayak fase yang awalnya baru perencanaan, pengembangan, peluncuran, terus habis peluncuran nanti ada peningkatan atau inovasi dan lain-lain, sampai kalaupun ada penurunan atau kenaikan itu dikelola seperti itu. Tujuannya memastikan produk tetap relevan, menguntungkan, dan mampu bersaing di setiap tahap hidupnya. Contohnya yaitu melakukan inovasi produk saat penjualan mulai menurun atau profitnya atau kurang lah gitu. Kita bisa mempromosikan produk untuk memperluas pasar saat fase pertumbuhan seperti itu. Nah, yang kelima ada manajemen kualitas. Memantau dan menjaga kualitas produk atau jasa untuk memenuhi harapan pelanggan. Tujuannya agar ya kita paham sendirilah ya. Kalau kualitas itu harus benar-benar dijaga walaupun kita misalkan sudah tinggi, udah di tahap yang di atas atau masih di bawah gitu. Jadi agar produk atau jasa tetap berkualitas tinggi dan pelanggan puas, yang akan meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga pelanggan tuh udah klop banget lah sama kita tuh misalkan. Ya contohnya seperti penerapan standar kualitas dan melakukan pemeriksaan rutin selama proses produksi. Yang keenam, melayani pelanggan dan dukungan setelah penjualan. Nah, ini yang dimaksud after sales. Jadi menyediakan pelayanan purna jual atau after sales seperti garansi, dukungan teknis, atau layanan pelanggan. Tujuannya yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memastikan mereka puas dengan produk atau jasa yang telah dibeli. Contohnya seperti menyediakan pusat layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan atau menangani keluhan. Kayak kalau di sekarang misalkan di marketplace suka ada chat dengan penjual gitu kan, kita bisa chat keluhan atau tips-tips yang lainnya gitu. Lalu yang ketujuh ada manajemen inovasi, mengembangkan inovasi atau fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Tujuannya agar produk atau jasa tetap kompetitif dan menarik bagi pelanggan di pasar yang selalu berubah. Contohnya seperti menambahkan fitur baru pada aplikasi yang sering digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedelapan, pengelolaan risiko. Mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang mungkin menghambat kesuksesan produk atau jasa serta membuat rencana mitigasi. Tujuannya untuk meminimalkan dampak negatif dan dari kejadian tak terduga dan memastikan stabilitas produk atau jasa. Contohnya seperti mengantisipasi perubahan tren pasar atau kesulitan produksi dan menyiapkan strategi cadangan seperti itu.
Kesimpulannya, manajemen pengelolaan produk atau jasa adalah tentang mengelola dan memastikan bahwa produk atau layanan atau jasa yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi pelanggan, tetap berkualitas, dan menghasilkan keuntungan. Sekian tentang manajemen pengelolaan produk atau jasa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Mukhlis Abu Rizal undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Kang Ilham. Iya kan ya? Hostnya, please. Apakah sudah muncul? Gelap. Udah ada? Udah ada belum? Keadaan Aja. Gelap di saya. Mana? Matiin dulu coba streamingnya. Bentar. Muncul Kak Ilham. Muncul? Dimatiin dulu gerak. Ini share screen-nya. Nah, coba share screen lagi tapi yang apa ya, yang di kanan sana. Yang mana? Nggak ada. Bentar. Yang Windows ada deh. Nggak ada. Ada. Ada, coba dibesarin cik full screen. Nah, full screen-nya tuh enggak muncul ya.
Udah ada? Udah ada. Ada tapi nggak full screen di sini mah. Oh, ada. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya Ilham Muhammad Abdullah mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa dan berkumpul di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, serta pengembangan kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang untuk tujuan berkontribusi pada tujuan organisasi secara individu maupun sosial. Selanjutnya di sini ada peta konsep untuk manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia terbagi dua, yaitu ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal, di sini terdapat penyediaan staf, kemudian pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, hubungan kekaryawanan, dan perburuhan. Terus untuk selanjutnya itu pemasaran, operasi, kemudian area fungsional lainnya, dan juga keuangan. Untuk lingkungan eksternal atau lingkungan luarnya, yaitu pertimbangan legal, kemudian pasar tenaga kerja, kemudian masyarakat, serikat pekerja, lalu pemegang saham, persaingan, pelanggan, teknologi, dan juga peristiwa yang tidak terduga. Nah, di sini ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang ke satu yaitu perencanaan sumber daya manusia, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan merencanakan rekrutmen untuk memenuhi tujuan organisasi. Lalu yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, yaitu untuk menarik, memilih, dan juga menempatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan karir. Lalu untuk yang keempat yaitu manajemen kinerja, yang tugasnya untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu untuk selanjutnya yaitu poin 5 yaitu pengelolaan kompensasi dan tunjangan. Itu untuk menentukan struktur gaji, tunjangan, dan insentif untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu hubungan karyawan, yaitu untuk membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Lalu pengelolaan talenta, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan individu berbakat untuk peran kepemimpinan dan posisi strategis di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu kesejahteraan karyawan, merancang program kesehatan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Nah, di sini untuk selanjutnya itu tujuan dari manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan, serta mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama.
Lalu di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 3, yaitu aspek personalia, aspek kesejahteraan, dan juga aspek hubungan industrial. Apa sih aspek personalia? Berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, kemudian rekrutmen, seleksi, penempatan promosi, pelatihan pengembangan, begitu juga dengan keputusan PHK. Lalu untuk aspek kesejahteraan, yaitu berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja. Lalu yang ketiga, aspek hubungan industrial. Nah, ini berkaitan dengan hubungan serikat pekerja dan manajemen, lalu konsultasi bersama, perundingan bersama, dan juga untuk penyelesaian konflik. Nah, di sini ada evolusi manajemen sumber daya manusia. Evolusi itu yaitu perubahan secara perlahan-lahan dari zaman ke zaman. Evolusi manajemen sumber daya manusia menurut Hadar Nawawi, di sini ada evolusi pra-revolusi industri ke zaman revolusi industri, terus ke badan musyawarah kolektif, kemudian manajemen ilmiah, awal psikologi industri, kemudian komisi pelayanan sosial, kemudian ke evolusi pendekatan pribadi, lalu gerakan hubungan manusia dan studi tingkah laku, kemudian yang terakhir yaitu peraturan formal. Di sini ada sumber daya manusia dan organisasinya. Nah, di sini ada manusia sebagai individualitas. Individualitas ini diartikan sebagai keadaan atau kualitas hidup seseorang. Kemudian sosialitas yaitu bisa disebut juga mudah bergaul atau mudah beradaptasi. Lalu yang ketiga, moralitas. Moralitas ini memiliki nilai seperti sopan santun, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Nah, memiliki organisasi itu sebagai wadah. Organisasi ini memiliki 2 bagian, yaitu negara atau pemerintahan dan juga non-negara atau swasta. Keduanya ini memiliki nilai yaitu non-profit, profit, dan juga volunteer. Kemudian berskala lokal atau nasional ataupun global. Nah, semuanya ini memiliki kebutuhan. Nah, untuk kesimpulan, di sini manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang sangat penting dalam setiap organisasi. Tanpa manajemen sumber daya manusia, perusahaan tidak akan dapat merekrut dan mempertahankan karyawan secara efektif. Demikian juga untuk meningkatkan organisasi, serta mereka tidak akan dapat mempertahankan budaya dan lingkungan tempat kerja yang sehat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.